Masalah yang sering dihadapi ketika kita bikin card game itu adalah ketika kartu kita ada dua sisi itu ya, sisi depan dan sisi belakang seperti ini. Dan yang sering terjadi adalah sisi depan dan belakang ini suka nggak match. Nah, dalam video kali ini saya akan bahas gimana caranya supaya kartu yang kita rancang dengan dua sisi ini bisa rapi. Oke, hal pertama yang perlu diperhatikan ketika kita merancang sebuah kartu adalah kita harus memberi margin. Ya, ini pasti semua teman-teman udah tahu ya. Jadi kalau ukurannya misalkan 8 x 12 cm gitu ya. Nah, pada saat kita merancang di software itu kita harus tambahkan margin minimal itu adalah kalau saya 2 mili. Ya, jadi ada margin 2 mili di atas, bawah, dan samping, kiri dan kanan gitu ya. Jadi harus ditambahkan margin. Nah, agar memudahkan pada saat proses pemotongan, saya biasanya border dalamnya itu saya kasih warna yang kontras. Kebetulan kali ini saya karena kartunya ini gelap, jadi saya kasih warna putih bordernya itu ya. Tapi ada beberapa kalau ya memang terang kita boleh pakai warna hitam itu ya. Kalau cukup kontras sih oke aja, kayak saya ini contohnya pakai kartunya warna latarnya kuning tapi bordernya putih gitu ya, jadi nggak ada masalah ya. Jadi yang termudah buat kita untuk melihat nanti pada saat proses cutting gitu ya. Nah, ini udah saya layout di ukuran A3+, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya adalah sisi baliknya itu ya. Nah, kalau sisi balik, jadi kita tentukan yang depan mana, yang belakang mana. Nah, bagian belakang itu ukuran kartunya ini adalah sama seperti ukuran kartu tadi, misalkan 8 x 12. Nah, ini sudah plus marginnya. Tapi yang membedakan adalah tidak ada border kartunya, ya. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya pada saat saya memotong nanti bagian belakangnya itu tidak terlihat garis kartunya ya. Karena dapat dipastikan ya dari teman-teman kalau pada saat mencetak itu operator digital printingnya itu kadang ya nggak semuanya bagus ya. Kadang mereka pasti agak kegeser lah dan macam-macam ya. Jadi nggak presisi. Sehingga lebih baik kita hilangkan aja border atau batas dari ukuran kartu, itu kita hilangkan itu ya, seperti ini. Nah, berikutnya adalah kalau memang kita layout di kartu, saya selalu memberikan marker ini ya. Ini marker saya mungkin agak beda ya, ini kebiasaan saya aja. Ada yang pakai marker bentuknya lingkaran terus ada kayak tanda cross di situ. Kalau saya seperti ini gitu ya. Nah, itu tanda bordernya. Oke. Dan nanti ketika pemotongan dapat dipastikan kalaupun geser toleransi tingkat presisi ya antara depan dan belakangnya itu sangat kecil lah gitu ya. Nah, berikutnya yang teman-teman harus perhatikan ya, ketika kita punya, ini saya ambil contoh, nah seperti ini ya. Ketika kita bolak-balik, jangan lupa untuk mirroring itu ya. Mirroring itu maksudnya adalah ketika seperti ini ya, kalau objeknya sama semua ya, seperti ini kartunya nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita ada dua sisi seperti ini, biasanya seperti ini kita perhatikan ya, ini kosong ya. Nah, dia pindah, kalau di belakangnya berarti kosongnya tadi sebelah kiri, sekarang kosongnya sebelah kanan. Ya, jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Jadi ini kadang kalau kita pemula nggak ngerti, maka kita posisinya sama itu ya. Yang putih juga sama-sama di sini antara depan dan belakangnya. Sehingga ketika kita potong kita baru sadar bahwa itu tidak align itu ya. Jadi kalau kita ingat-ingat ya, ini tangan saya ada di sini. Nah, ketika saya balik tuh kan pas juga ya.
Jadi harus di mirror ya, bukan di mirror nanti kebalik tulisannya, enggak itu ya. Jadi posisi layoutnya seakan-akan kalau kiri kanan itu dia akan nempel kalau kayak di buku itu ya. Jadi kita harus bisa bayangkan gitu ya, supaya pada saat melayout itu kita tidak salah. Oke, itu saja sih yang mungkin yang perlu diperhatikan pada saat kita layout itu ya. Di softwarenya saya biasanya pakai Inkscape seperti itu. Jadi teman-teman boleh pakai software yang lain, Adobe Illustrator lah, atau pakai Affinity Designer, atau software-software yang kalian nyaman itu ya untuk proses layouting itu ya. Dan kalau saya sih biasanya cornernya ini sudah saya bikin rounded gitu ya. Jadi supaya, karena pada saat dipotong pun nanti saya pakai tang seperti ini. Ini ada pembahasannya di video sebelumnya itu, jadi teman-teman bisa tonton. Ini alat potong sudut yang terbaik buat saya saat ini tuh ya, karena effortless itu ya, bisa langsung sampai 6 kartu dengan ketebalan atau GSM 310 gitu ya. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini itu ya. Ini saya masih proses ya, bikin prototype untuk board game yang akan saya rilis, Financial Planner 101 ya. Jadi ini ada salah satu kartu entertainment gitu ya. Nah, kita lihat cukup rapi, clean itu ya. Nggak ada sisa garis di belakang ya, karena memang nggak ada garisnya ini ya. Jadi terlihat rapi itu ya, padahal ya kalau dari operator ya tadi saya sampaikan tidak bisa presisi gitu ya. Nah, ini contoh, ini kartunya ukurannya lebih besar dari kartu yang tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh ya. Jadi bisa bersih dan rapi. Oke. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel video ini, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya saya makin bersemangat bikin konten-konten tutorial bikin board game. Oke.